Nah, tugas saya adalah memastikan mahasiswa saya tuh nggak melek terhadap hoax. Betul. Pertama. Kedua, tidak melek terhadap informasi-informasi. Nah, jadi yang saya sarankan adalah semua informasi bisa kita terima, tetapi kita harus uji kebenarannya. Kalau kita nggak punya waktu, minimal kita searching, benar nggak ini, data-datanya valid nggak, itu kedua. Terus yang ketiga, Oke, masih bersama kita di sini Ibu Dr. Merdi Ervina Rumincap SOS MSI. Apa kabar Ibu? baik. Alhamdulillah baik ya. Saya dengar-dengar baru kelar S3 ya, Bu. Ya, Congratulations Ibu. thank you. Gimana kesehariannya Ibu ngajar atau gimana? Atau ada hal-hal lain yang kesibukan Ibu? Iya, saya kerja di satu perusahaan fintech. Oke. Perusahaan Wachly sebenarnya perusahaan kolaborasi antara orang Jerman dan orang Indonesia. Oke. Tapi lebih ke mengerti dan memahami kebutuhan dari karyawan-karyawan yang bank capable. Oke. Ibu jadi dosen ya Bu ya? Iya. Apa? Dosen apa gitu kira-kira Ibu? Saya sih komunikasi ya, karena Komunikasi ya? basically memang jurnalis. Oke. Dari saya masih SMA, Wow. kemudian lanjut terus ya more and less 35 years lah. Oke, keren ya. Banyak hal-hal yang dikerjakan sama Ibu Merdi itu luar biasa banget sih. Ya emang orang tuh harus bekerja kan. Betul banget Bu. Katanya kalau nggak bekerja dan berpikir itu sebetulnya kita udah mati. Benar. Saya setuju dengan pendapat Ibu sih. Apa namanya ya? Banyak hal yang apa namanya? Request nih dari teman-teman, katanya Ibu Merdi dong, undang Ibu Merdi dong, karena Ibu Merdi ini salah satu orang yang ahli di bidang digital, apalagi tentang hoax, menanggulangi hoax dan segala macamnya. Gimana Ibu? Sebetulnya nggak ahli, tapi kita belajar. Oke. Gitu. Karena kalau ahli pasti A sampai Z dia tuh sangat paham, apalagi tentang hoax kan. Oke. Tapi sebetulnya di era komunikasi saat ini, digital 4.0 yang to be 5.0, yang sebetulnya orang harus tahu bahwa di kiri kanan, muka belakang, anytime, 24 hour, dia masuk dalam lingkaran yang namanya digital life. Betul banget Bu. Orang kan sering banget nih Bu bilang itu hoax. Tapi cuma ini aja Bu, cuma katanya aja yang dia tahu. Bisa nggak sih Bu dijelasin hoax itu apa sih gitu? Hoax itu sebetulnya adalah berita bohong. Oke. Berita yang nggak bisa diuji dan berita yang memang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Oke. Sebetulnya hoax itu berasal dari bahasa Inggris ya. Iya, Jadi, betul. secara kamus sebenarnya dia kayak deception gitu, kebohongan. Nah, kalau Indonesia itu menganggap hoax itu sebagai berita yang nggak cocok, tidak diikutin. Jadi itu tuh harus secara gamblang kita tuh harus membuka bahwa hoax itu tidak sekadar bahwa ini berita yang hoax, tetapi berita yang benar-benar sebetulnya dikendalikan oleh kebohongan. Oke. Ini juga ya, ngeri juga ya Bu jadinya ya Bu ya. Ngeri Apalagi sekarang zaman digitalisasi ya, media massa itu banyak akhirnya yang apa namanya menarasikan hoax itu jadi sesuatu hal yang lumrah. Pandangan Ibu seperti apa nih Bu? Hoax di media ini sekarang jadi hype, jadi ini banget sih. Jadi apa? Berkembang pesat banget sih. Itu gimana tuh Bu? Kalau saya sih melihat bahwa media itu kan sebuah bisnis ya. Iya. Ketika orang melakukan bisnis, dia akan berupaya untuk mendatangkan keuntungan. Betul.
Nah, salah satu keuntungan yang memang cukup signifikan adalah ketika berita kita disenangin orang, itu Betul. pertama. Betul. Terus kedua, ketika followersnya banyak, nih YouTube nih. Dan ketiga, ketika kita bisa mempengaruhi orang banyak yang membuat orang banyak itu akhirnya menjadi followers kita dan mengikuti berita kita atau mengklik, itu kan memang kaitannya dengan bisnis Iya, gitu. betul. Jadi orang berlomba-lomba untuk menciptakan segala bentuk berita yang kira-kira bisa membuat dia itu ngetop. Oke, Itu yang pertama. Terus yang kedua bisa dapat duit. betul. Ketiga, bisnisnya lancar. Betul. Jadi dia tidak bisa menyeimbangkan antara apakah ini kebenaran, kebohongan, liar, atau sesuatu yang memang harus diuji dulu. Betul, Gitu. betul, betul. Apalagi sekarang saya ini sih Bu ya. Ini yang lagi apa namanya viralnya ya Bu ya. Banyak politik lah. Kalau kita masuk ke politiknya, banyak akhirnya dari paslon-paslon tertentu, saya nggak nyebut beberapa paslon, tapi beberapa paslon itu akhirnya bikin framing atau berita-berita hoax. Itu gimana tuh Bu? Iya, emang itu juga salah satu kerja tim media ya. Oke. Jadi mereka menganggap bahwa udah deh blasting dulu deh. Oke. Persoalan bahwa itu kebenaran atau tidak itu urusan ke belakang. Selama tidak diperhatikan atau selama tidak di quote and quote diperingati, atau tim-tim yang memang khusus untuk memperingati ketika berita itu sebuah berita kebohongan, mereka jalan terus. Oke. Dan saat ini kan kita udah tahu setiap orang setiap hari untuk menaikkan kesenangan atau itu sih sebenarnya bukan kesenangan sih, untuk menaikkan pamor, untuk membuat dia makin terangkat, untuk supaya nilai dari jualannya itu tidak kurang. Mereka akan melakukan segala hal termasuk mencari-cari segala informasi untuk diberitakan. Dan itulah jebakan. Ketika orang asal-asalan untuk membuat hasil produk, itu akan menjadi produk yang renyah kayak kerupuk tuh. Jadi gampang hancur, gampang dimakan gitu. Nah, itu tergantung kita. Nah, kebenaran apa sih yang harus kita lakukan ketika kita menerima berita? Kalau untuk orang-orang yang memahami, dia akan mengabaikan atau sekilas aja dia tahu oh ini tuh pasti hoax gitu kan. Tapi untuk orang-orang lain itu jadi makanan. Iya, betul. Dan itu yang kalau cuman makanannya dia it's okay kayaknya ya nggak terlalu berdampak. Tapi ketika dia blasting di grupnya, ketika dia mencoba sosialisasi atau malah mengkapitalisasi informasi, ya berarti banyak orang yang akan terpengaruh. Dan jangan salah, kalau istilahnya kejahatan yang berulang-ulang akhirnya jadi kebenar. Betul. Boleh nggak sih saya bilang kayak gini Bu, dalam dunia perpolitikan khususnya, boleh nggak sih saya bilang kayak gini? Ini boleh nggak sih teman-teman? Boleh ya. Dalam dunia perpolitikan, hoax itu jadi makanan wajib untuk menaikkan kredibilitas di setiap parpol itu sendiri. Boleh nggak sih saya bilang kayak gitu? Iya, dengan segala cara. Iya, karena kan setiap parpol nih kalau kayak gini yang 3 hari yang lalu ya, ketika ada paslon kita yang melakukan debat. Betul. Debat itu kan muncul ribuan bahkan mungkin jutaan berita remeh-remeh kan. Betul, iya. Dari gerakan tangan, gerakan kaki, dari tingkat kesopanan, dari itu, dan itu juga bisa dikategorikan sebagai informasi-informasi yang memang dilakukan, diinformasikan secara asalan menurut saya, karena secara asalan karena tidak misalnya dalam aktualisasi atau tidak dalam kajian yang benar. Misalnya kenapa gerakan kakinya salah satu paslon itu seperti itu gitu, tidak dalam kajian yang misalnya orang-orang yang cocok untuk mengkaji itu misalnya secara psikologi atau apa gitu kan, dia berdasarkan kata hatinya. Dan itu kan makin melebar, orang menjadikan itu sebagai sebuah bahan untuk mengomongkan berita itu. Itulah yang disebut dengan berita yang memang hanya muncul sesaat tetapi juga secara kebenaran itu belum tentu dipertanggungjawabkan. Misalnya ketika ada keunggulan dari informasi, kan kemarin itu dalam
diskusi itu kan membicarakan tentang lingkungan hidup. Ya. Orang merasa bahwa aduh istilah-istilahnya itu luar biasa. Tapi itu apa itu benar? Betul, gitu betul, kan? betul. Itu kan memang kalau secara mungkin kalau kita di akademisi, wah recheck lagi nih, jangan-jangan salah atau jangan-jangan kurang cocok atau sesuatu yang memang tidak benar gitu. Apa ya? Kebanyakan parpol itu sendiri punya media yang bisa mengangkat pasangan itu sendiri, karena kita sama-sama tahu lah Bu, dari beberapa calon, dari beberapa partai politik ada yang mempunyai ruang dalam tanda kutip itu media yang akhirnya bisa mengklirkan namanya jadi bersih dan segala macamnya, menaikkan kredibilitasnya dan segala macamnya. Itu sah nggak sih Bu di ininya Bu, di media itu sendiri, sah nggak sih? Orang-orang kan begini, selama ini kan orang takut juga terhadap jejak digital ya. Betul. Jadi tentang dirinya, tentang hidupnya ya memang dibuat berita itu orang jadi sangat hati-hati gitu. Nah, orang yang memiliki duit, dia punya akses untuk menghapus semua informasi itu. Anda tahu kan, jadi dia bisa melihat dari siapa medianya, dari mana dia. Kalau dia punya duit, dia bisa menelpon media itu, tolong dihapus dong. Jadi jejak digitalnya tidak ada gitu. Tetapi kalau kajian-kajiannya itu memang dari orang-orang tertentu yang kita nggak tahu dari mana kita menghubunginya atau seperti apa, itu memang akan jadi sebuah tekanan dan juga konsekuensi dari sejumlah pemberitaan. Tapi seperti yang terinformasikan bahwa sebetulnya berita-berita sekarang itu kan tergantung siapa dan bagaimana dibuat gitu. Makanya memang masyarakat harus lebih jeli, pembaca harus lebih tahu, orang yang nonton juga harus lebih paham ke situs mana dia misalnya melihat atau dia mendapatkan info. Biasanya situs-situs yang benar-benar kredibel dia tidak akan mengkonfirmasi. Tetapi ketika ada berita yang seakan-akan mengancam atau misalnya tiba-tiba dibilangin gini, Indonesia akan 5 tahun lagi akan hancur gitu kan, hancur. Tapi situsnya www.blablabla.com. Kan saya aja nggak tahu nih blablabla.com dari mana. Jadi kan itu hanya dibuat untuk coba-coba, dan memang kan sekarang permainannya kayak misalnya dulu kita influencer, kita harus keliling-keliling, harus jualan, harus kemana-mana, kita harus jualan, istilahnya jualan diri. Tapi sekarang dengan media Anda aja besok bisa jadi ngetop. Kalau misalnya Anda tiba-tiba mendebat sesuatu yang memang lagi dibutuhkan orang. Jadi jutaan, misalnya 1 juta orang menonton dan orang terkaget-kaget, wah. Atau misalnya sekarang kalau tiba-tiba Anda bisa mensihir ruangan ini jadi istana gitu kan. Iya enggak? Orang langsung dong, wah, kali gitu kan. Tapi kan itulah memang pendidikan ya. Jadi ketika orang itu diberikan modal untuk ilmu dan mendalami segala sesuatu dengan lebih teliti, dan kemudian memahami serta juga mengidentifikasi sumber-sumber itu akan menjadi sesuatu yang lebih tepat. Jadi kita nggak langsung hoax, nggak langsung itu. Dan kadang-kadang kan kayak waktu COVID kemarin kan, semua berita kayaknya benar, karena kita dalam kondisi panik gitu kan. Tapi akhirnya ternyata ketika dijalannya, oh ternyata begini, oh ternyata bisa, ternyata nggak seaneh atau nggak seserem yang diberitakan. Jadi kita realize ketika juga kita menyadari bahwa semua berita yang kita makan atau kita lihat atau kita dengar ternyata tidak membuat hidup kita jadi sukar atau hidup kita jadi hancur. Kira-kira seperti itu. Iya. Saya sependapat dengan Ibu, dan saya juga pegang prinsip informasi itu bukan lalapan. Jadi jangan telan mentah-mentah, kita harus banyak ngambil sumber-sumber yang lain yang terpercaya, yang kredibel dan segala macamnya. Iya, tapi gini Bu, banyak akhirnya yang nanya nih cara kita supaya kita tahu berita ini memang benar-benar real, benar-benar transparan, benar-benar memang itu berita aslinya gitu Bu. Karena mungkin saya flashback ke belakang, waktu salah satu paslon itu udah sujud syukur karena merasa menang di media tertentu, tapi akhirnya
nggak terbukti karena karena itu cuma permainan salah satu media itu sendiri. Itu kan jadi kayak polemik bagi masyarakat ya Bu ya. Kita harus mengambil media yang mana Bu yang transparan nih Bu kira-kira Bu? Ya, seperti yang saya informasikan tadi, media yang tidak pernah kita dengar, media yang namanya quote and quote abal-abal itu memang harus kita antisipasi. Makanya untuk mencoba hal itu kita memang harus berusaha menerapkan cara-cara atau teknik-teknik tertentu untuk mengetahui bahwa berita itu benar atau tidak. Salah satunya kita mencermati situs yang kita lihat. Terus kemudian yang kedua kita melihat apakah ini berita provokatif atau tidak. Kemudian yang juga kita harus tahu bahwa berita ini fotonya benar apa enggak. Jangan-jangan fotonya dipakai yang 10 tahun lalu atau kejadian-kejadian tidak benar. Jadi foto itu juga sumbernya harus kita tahu. Jadi kalau misalnya foto terbaru sebetulnya kita udah tahu ciri-ciri foto terbaru. Nah, kemudian yang juga harus kita antisipasi narasumbernya. Kalau narasumbernya misalnya menteri ini kayaknya pasti lebih faktual ya. Tetapi kalau narasumbernya misalnya ditulis Mas Kyung Fung Hang gitu kan, kita sendiri googling dia nggak ada gitu kan. Dari mana kita mempercayai beritanya? Betul. Jadi itu simpel aja sih. Semakin orang lama-lama mengetahui bahwa ada berita-berita yang memang harus dipercaya dan tidak, itu tergantung dari kita apa yang namanya dengan jam terbang. Betul. Jadi kalau Anda dengan saya kan biasa di media, pasti dikasih berita apapun kita nggak langsung percaya. Iya, betul. Tapi kalau orang-orang di kampung yang kuotanya hanya diisi setiap 1 bulan sekali, dapat berita Jakarta udah banjir, padahal udah musim panas sekarang. Kira-kira seperti itu. Betul, berarti memang kita jangan 100% percaya dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, atau apa yang kita lihat ya Bu ya. Karena itu belum tentu kejadian realnya yang ada di lapangan. Tapi akhirnya jadi kayak buah si malakama nggak sih Bu? Kayak yang kita mencoba untuk meminimalisir berita hoak tersebut. Tapi akhirnya ada orang yang berpendapat itu akhirnya jadi mengekang kebebasan berekspresi. Itu gimana tuh Bu? Enggak juga. Enggak juga ya? Kan kita sekarang sudah punya media sendiri. Betul. Anda bisa punya podcast sendiri, pribadi. Udah kayak gini ngomong-ngomong udah tiba-tiba sejam kemudian tayang di YouTube. Punya medsos, punya segala macam medsos. Dari medsos yang aneh-aneh sampai medsos yang udah banyak followernya juga punya. Betul. Terus kemudian Anda punya juga handphone, punya semuanya. Dan saya rasa itu tidak pernah ada yang mengekang. Sekarang persoalannya misalnya kayak si Kominfo selama ini yang dikekang apa sih? Berita-berita yang membuat orang-orang jadi celaka atau berita-berita yang membuat orang-orang jadi terintimidasi atau berita-berita kebohongan yang membuat orang rugi. Misalnya katanya jualan tempe kering, ternyata yang dibawa bukan tempe, itu cuman barisan foto tempe, kan? Bener nggak? Itu kan sebuah kesalahan gitu. Dan kita membayar harga tempe yang seharga misalnya harganya bukan harga tempe tapi harga keju, kan? Jadi sebetulnya kita udah tahu, makanya sekarang kan ada segala macam media tuh jualan juga. Itu sebetulnya mempengaruhi pasar. Tapi memang pasar tuh harus jeli. Kalau misalnya ada kursi atau tempat tidur harganya 20.000, itu jangan dibeli. Tempat tidur apaan tuh gitu kan? 20.000, iya benar. 20.000, tapi yang transfer 20.000 ada 1 juta orang. Dikaliin berapa tuh? Wah, udah lumayan. 20 M kan? Bener nggak? Bener. Terus Indonesia penduduknya 267 juta. Kita ngambil 7 juta aja, ekornya aja 7 juta kali 20.000, kita dalam sehari dapat 14 M. So what kata dia. Terus kita kejar di mana? Kita mau freezing rekeningnya seperti apa? Orang langsung dicabut kok. Kayak kemarin kalau ada yang sempat ngikutin acara cybercrime-nya semester komunikasi ya. Nah, itu menarik banget kan? Kelihatan misalnya kita di kafe atau di tempat-tempat keramaian, tiba-tiba kita dirayu tuh, "Hai, kenalan dong, saya dari sini. Ini BCA gue nggak bisa nih, lo punya BCA nggak? Ntar gue lebihin deh." Ditransfer misalnya 500.000, ditransfer jadi 700.000, katanya, "Itu 200 buat lo aja." Siapa nggak happy? Kita yang tadi mau bayar misalnya 1 Coca-Cola jadi free kan? Nah, pasti kedua ketiga kali itu kita masih senang.
aku mau ditransfer 1 juta dong, udah 1,5 tuh 500 buat kamu. Siapa yang nggak mau? Iya, saya juga mau sih, Bu. Nah, tapi ternyata rekeningnya dipakai untuk aksi kebohongan. Oke. Dan dia terancam pidana. Wow. Akhirnya kan dia langsung ketika ada transaksi-transaksi yang berulang kali 1 hari dan dicurigai sebagai transaksi yang tidak normal, akhirnya kan dia dipanggil. Tapi karena namanya, rekeningnya, ya dia harus dipenjara. Betul. Karena dia melawan atau melanggar undang-undang ITE. ITE, iya betul. Saya apa namanya ya, tertarik dengan kata kebebasan berekspresi yang tadi kita sama-sama diskusiin, Bu. Banyak akhirnya orang bikin semisal podcast kayak gini, terus sharing, discuss dan segala macamnya lewat media dan segala macamnya, itu kan akhirnya bikin part-part lain yang bikin masyarakat itu jadi semakin apa ya kalau saya bilang ya, makin nggak jeg-jeg lah, apa ya bahasa jeg-jeg itu apa ya, semakin nggak apa ya, nggak terpaku dengan satu statement yang oh iya ini yang bakalan kita pegang karena dia kredibel, karena dia oke, dia terpercaya dan segala macamnya. Tapi sekarang banyak tuh, Bu, entah itu dari artis-artis, entah itu dari pemerintah dan segala macamnya, akhirnya bikin podcast-podcast kayak gini yang akhirnya bikin naratif-naratif yang menurut saya apa ya, keluar dari jalurnya. Itu gimana tuh, Bu? Itu kan produk-produk yang menurut saya nggak terlalu kuat ya. Jadi tidak berdasarkan riset, tidak berdasarkan penelitian, tidak berdasarkan sumber informasi yang benar, termasuk narasumbernya juga yang kurang qualified, tapi mereka menghadirkan informasi-informasi yang memang tujuannya adalah mempengaruhi masyarakat. Nah, itu memang kebebasan ekspresi ya, sebuah kebebasan yang saat ini semua orang bisa. Tapi akhirnya sekarang tergantung juga dari kita. Betul. Kita mau nggak mengkonsumsi itu, atau kita mau nggak? Biasanya kalau narasumber kita kurang bagus atau kurang relevan atau kurang ngetop, kita pasti males bikin habis kuota gitu kan. Dan kalau tidak menarik, makanya memang orang-orang berbondong-bondong menghasilkan sesuatu yang memang dipertanggungjawabkan dan menarik. Itu juga akhirnya dapat meminimalisir orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan atau berita-berita yang istilahnya quote and quote tuh hoax dan liar gitu. Jadi udah sejak awal udah bohong-bohongan. Oke. Pemerintah tanggap nggak sih, Bu, dengan hal-hal yang kayak gini menurut Ibu? Tanggap dong. Jadi kan sekarang ada Kominfo. Nah, ada tugas-tugas khusus yang memang mereka mencermati semua berita yang ada. Tapi berita-berita yang mempengaruhi. Kalau beritanya yang cuman followersnya 2, 3, mereka nggak punya waktu. Kan? Iya, kayak buzzer gitu. Iya, kayak buzzer. Tapi kalau beritanya sudah dilihat 1 juta orang, 2 juta orang, terus tidak teruji kebenarannya, mereka akan sangat hati-hati. Nah, sekarang kan ketika ada berita itu langsung kan biasanya ditelepon tim cyber media. Jadi polisi sekarang udah banyak bekerja, bukan hanya bekerja kriminal yang tampar kiri kanan, kriminal yang menampar lewat kata-kata juga mereka bisa masukin, dan itu pidana. Misalnya Anda sendiri dibilangin orang, lu dasar pembohong, dasar penghinaan gitu. Nah, Anda bisa mengajukan bahwa Anda merasa keberatan dan itu masuk di undang-undang ITE. Jadi kalau mau dengan kata-kata itu Anda mempenjarakan dia, bisa. Oh gitu ya? Iya, selama itu memang terbukti bahwa Anda melakukan, misalnya lewat kata-kata yang Anda rekam, kemudian lewat WA atau apa. Makanya sekarang kan kalau kita melihat di penjara-penjara banyak orang-orang yang masuk itu antara lain karena difitnah, dikata-katain di WA, dan itu jadi bukti. Nah, ketika bukti pasal, memang sih receh-receh orang bilang, tapi ketika hak hidup atau penghinaan secara tak sengaja ke orang-orang yang merasa sangat tersinggung, dia juga berhak dong ya, untuk mengetahui. Misalnya kayak sekarang nih, kita asik-asik tiba-tiba kita bawaannya menghina orang-orang kan? Lah itu kita dari kita belum sampai di bawah tuh udah tiba-tiba udah pasukan cyber kita.
Iya, saya dengar kata-kata ibu receh-receh jadi inget Prof Mahfud debat capres kemarin. Nggak mau menjawab pertanyaan yang receh dia bilang. Iya. Oke. Ya, karena dia kan seorang profesor, dia menganggap bahwa what, come on, kamu menjawab atau bertanya seperti apa gitu, apa perlu saya, itu buang-buang waktu buat Oke. saya. Dan itu what we decide gitu loh. Oke. Kalau misalnya kita menganggap bahwa nggak perlu dijawab, ngapain harus menjawab? Oke. Ya kan? Oh, ini menarik nih. Menurut ibu itu pertanyaan receh atau enggak? Ya, menurut saya sih, Ini menurut saya kan kalau seorang profesor berhadapan dengan menurut dia Oke. anak yang masih sangat muda, memang itu sesuatu yang dia pertimbangkan. Dan saya rasa dia juga pasti punya pertimbangan kenapa dia menganggap itu sesuatu yang tidak perlu untuk dijawab. Oke. Jadi itu akan jauh lebih relevan karena bagi dia itu tidak akan menemukan konflik atau tidak akan membuat jadi konflik. Oke, menarik, keren sih. Oke, ini Bu, lebih lanjutnya hoax. Hoax itu kan kebanyakan lewat jalur media ya Bu ya. Yes. Gimana kita melawan hoax itu sendiri dengan media lain? Bisa nggak Bu? Bisa dong. Oke. Jadi kalau misalnya kita tugasnya, jadi gini, kerja media itu kan sekarang udah lebih menarik ya. Betul. Kerja profesi, dulu saya kerja media itu janjian sama orang bisa satu bulan 2 bulan hanya buat wawancara. Oke. Sekarang saya bisa video call, kita mau ngobrol. Oh, iya, iya, betul, Karena kenapa seperti itu? Karena pertama dia tidak merasa kita prioritas. Kemudian dia merasa bahwa dia lebih memprioritaskan yang lain. Jadi waktunya tidak pernah ada. Nah kalau sekarang kan kita bisa, kalau dia beralasan sibuk, kita bilang, Pak video call dong 2-3 menit. Oke. Nah, sebagai narasumber dan orang-orang yang memang bertanggung jawab, dia harus memberikan informasi. Kalau enggak, itu akan jadi sepihak dan media bisa mengatakan bahwa dia sudah mengkonfirmasi tetapi tidak dijawab, dan itu sebuah kesalahan untuk orang-orang yang dijadiin narasumber. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang apa yang Anda katakan tadi, menurut saya cara counternya adalah semua media yang benar itu akan tertarik ke berita yang benar. Dan dia akan mempertaruhkan kredibilitasnya, mempertaruhkan nama baiknya, mempertaruhkan sumbernya itu sebagai sebuah kebenaran. Nah kalau misalnya kenapa kita sangat percaya melihat misalnya detik.com atau kompas.com atau tempo.com, karena kita tahu mereka tuh udah kredibel. Tapi kalau kita misalnya lihat www.yayu.com, yin yang yung yung gitu, kita akan wah, what happened gitu. Nah, cara mengkanternya untuk berita-berita seperti itu biasanya nggak muncul di permukaan, dan berita itu tidak akan menarik. Nah, ketika kita menarik, ngapain kita harus ngetop-ngetopin gitu kan? Betul. Menarik sih perbincangan sama Ibu Merdi ini, menggugah wawasan saya. Akhirnya ternyata seperti ini ya. Masukannya dong Bu untuk teman-teman yang lain yang ada di luar sana, gimana supaya mereka bisa membuat berita itu atau meminimalisir hoax yang ada di media massa Bu. Gimana Bu? Jadi seperti saya itu ngajar untuk cybercrime. Nah tugas saya adalah memastikan mahasiswa saya tuh nggak melek terhadap hoax. Pertama. Kedua, tidak melek terhadap informasi-informasi. Nah, jadi yang saya sarankan adalah semua informasi bisa kita terima, tetapi kita harus uji kebenarannya. Kalau kita nggak punya waktu, minimal kita searching, benar nggak ini, data-datanya valid nggak, itu kedua. Terus yang ketiga, kalau mau misalnya menjadi orang yang bertanggung jawab adalah berusahalah menyebar segala informasi yang teruji dan benar. Kalau tidak benar, kita berarti adalah komplotan orang yang mempengaruhi orang dengan cara yang salah. Misalnya cara yang salah itu adalah berita yang tidak benar, kita blasting, kita medsoskan, dan kita anggap bahwa kita tuh benar gitu loh. Dulu memang ada seperti itu, dia copy paste, dianggap itu sebuah temuan dia, dan menurut saya itu udah gak zamannya. Jadi Anda silakan aja memposting atau melakukan atau memberikan informasi yang Anda sukain, tetapi Anda harus uji kebenarannya, karena dengan demikian Anda bertanggung jawab sebagai orang-orang yang melek media, tetapi juga orang-orang yang memberikan informasi yang benar kepada masyarakat atau halayak umum, atau orang-orang yang memang tidak memiliki kesempatan berpendidikan yang tinggi. Itu tugas kita. Nah, salah satu tugas yang saya selalu berikan kepada mahasiswa saya adalah Anda harus jadi
dengan kita memberikan informasi benar, sebetulnya kita juga berjasa buat Indonesia ini. Betul. Kita membangun karakter, kita memberikan sesuatu yang terbaik, dan kita menginspirasi orang untuk tetap terus melakukan yang terbaik. Keren. Saya jadi merinding sih dengan Gak usah merinding. kata-katanya ini banget sih Bu, dapat banget, meresap banget di saya sih. Oke, bener sih. Karena itu tugas kita kan. Iya, betul. Apa yang diucapkan Bu Merdi ini akhirnya, oh iya, kita harus melek media dan segala macamnya, harus bisa memanage ini benar atau enggak. Terus kita harus pilah-pilah berita itu sendiri seperti apa dan bagaimana berita yang kita dapat itu. Menarik banget sih. Tapi sayang kita dibatasin waktu sih, Bu. Iya. Kapan-kapan kita boleh kayak podcast kayak gini lagi, Bu. Boleh. Ini menarik banget sih. Boleh. Season kedua, season ketiga, season keempat. Iya, keren boleh. sih. Jadi gitu ya teman-teman ya. Hoax bisa ada di mana saja, kapan saja, di media apa aja, dan media koran dan segala macamnya itu kita bisa dapat hoax dari mana aja sih. Tapi poinnya satu, kita harus melek media seperti Bu Merdi yang bilang tadi. Kita harus pilih-pilih media apa aja yang akhirnya kita bisa ngambil kesimpulan, oh oke, ini berita yang benar, ini berita yang hoax, atau ini berita yang cuma remeh-temeh, atau nggak perlu dijawab kalau kata Prof Mahfud. Oke. Kita akhiri saja podcast kita kali ini karena kita we share, we discuss, we channel.